Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di acara Night Call. Saya Pendeta Samuel Natar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel di Mojokerto. Senang sekali bisa berjumpa dalam tayangan Night Call pada saat hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberikan kepada kita kekuatan, pengharapan, khususnya ketika kita akan masuk istirahat malam hari ini. Ibu Bapak Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan boleh menyapa kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan memberikan kami suasana yang damai sebelum kami memasuki istirahat bersama keluarga. Karena itu Bapa di sorga, berkati firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Biarlah kuasa ilahi memberikan kami kemampuan untuk dapat memahaminya, mengerti dan dapat melakukan dalam hidup beriman kami masing-masing. Bersabdalah Bapa di sorga, sebab kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan kita saya ambil dalam buku Sabda Bina Umat untuk hari ini Jumat 22 Januari 2021 untuk pembacaan renungan malam. Dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13, sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, ya, kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami
dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah bersepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mau melakukannya, atau kita semua yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup beriman kita masing-masing. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari uraian firman Tuhan sesuai dengan tema yang diterbitkan oleh penerbit GPIB dalam pembacaan kita untuk renungan malam, diberi judul Dialog yang Sehat Selalu Membawa Berkat. Ibu bapak saudara, tentu baik saudara maupun saya tidak ingin dalam hidup dengan sesama terjadi pertengkaran, perselisihan. Demikian juga dalam sebuah keluarga. Tentu kita tidak ingin ya di dalam keluarga itu ada pertentangan, ya. Ada perdebatan, ya. Ada percekcokan. Ya. Mengapa demikian? Karena pertengkaran, perselisihan, percekcokan, ya, pasti menimbulkan situasi yang tidak nyaman, ya, antara kita dengan orang lain, ya, antara kita dengan sesama. Namun hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan, perselisihan, ya, percekcokan, ya, selalu kita lihat dan bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, hal itu disebabkan oleh rasa egois kita, ya, atau karena kita ingin menang sendiri. Bahkan kita tidak ingin mendengarkan pandangan-pandangan, masukan-masukan dari orang lain. Akibatnya ya, perselisihan, pertentangan, percekcokan, bahkan seringkali tidak tertutup kemungkinan terjadi perkelahian dan bahkan sampai berujung pada tindakan kriminal, bahkan pembunuhan. Padahal mungkin persoalan yang dibicarakan itu adalah persoalan-persoalan sepele. Saya teringat sebuah cerita lucu dari Papua. Ketika dua orang, satu orang Papua, satu orang Jawa, sedang mengerjakan pekerjaan menggali sebuah parit. Awalnya mereka bekerja dengan giat,
melakukan pekerjaannya dengan bersama-sama. Tetapi kemudian muncullah sebuah cerita. Orang Jawa ini mengatakan, seandainya ketika saya menggali parit ini lalu saya mendapatkan sebongkah emas, ya, besarnya kurang lebih 1-2 kilo. Wah, pasti saya akan menjadi orang yang kaya. Saya akan membeli rumah, saya akan membeli mobil, saya akan menikah, dan saya hidup dengan nyaman. Lalu orang Papua ini mengatakan begini, lalu apakah kau tidak membagi emas itu kepada saya? Saya kan juga temanmu. Saya ini kan bekerja bersama dengan kamu. Lalu orang Jawa itu mengatakan, ya kamu juga harus cari sendiri. Ya, saya tidak akan mau membagi dengan kamu. Walaupun kamu adalah teman, tapi saya tidak mau membaginya. Akhirnya mereka mulai bertengkar. Mereka mulai saling menyalahkan. Bahkan akhirnya mereka saling memukul, berkelahi. Ya. Babak belur mereka, bahkan sampai terluka. Saudaraku, akibat dari perkelahian mereka ini, mereka dibawa ke kantor polisi, diinterogasi. Ya. Apa yang membuat sampai mereka bisa bertengkar dengan hebat, lalu terjadi ya tindakan kekerasan. Lalu mereka bercerita seperti yang telah mereka ceritakan, bahwa saya orang Jawa tadi bermimpi mendapatkan emas, lalu kemudian saya menjual, saya beli rumah, saya beli berbagai macam kebutuhan saya, lalu saya tidak mau membagi. Lalu si polisi itu bertanya, kalau gitu mana barang bukti emasnya? Orang Jawa itu mengatakan, ya saya cuma bermimpi. Ya, andai kata. Lalu si polisi itu mengatakan, loh, kamu hanya bermimpi lalu kemudian kamu melakukan tindakan yang akhirnya berhubungan dengan pihak kepolisian. Ya. Saudaraku, cerita ini lucu, ya. Tapi seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kecil tetapi kemudian menjadi sebuah perdebatan, dan akhirnya hubungan antara satu dengan yang lain menjadi tidak harmonis. Ya. Itu juga yang terjadi dalam pembacaan kita pada saat ini. Ibu bapak saudara, dikisahkan bahwa ada seorang buta. Menurut pengakuan orang tuanya, bahwa si orang buta ini, ia memang buta sejak ia dilahirkan. Ibu bapak saudara, siapa sih yang mau matanya buta? Saya percaya tidak ada seorang pun yang ingin dilahirkan dalam keadaan yang kurang, ya, dilahirkan dalam keadaan buta. Sebab orang buta itu orang yang tentu terbatas. Ya. Dia tidak bisa melihat kemana-mana. Orang yang terbatas itu juga orang yang kemudian tidak begitu diperhitungkan. Ya. Makanya ya, kita berharap bahwa ketika kita, ya, istri kita, ibu kita melahirkan, ya tentu anak yang diharapkan atau adik yang diidamkan itu dia lahir dalam keadaan yang sehat. Saudaraku, dikisahkan orang buta ini dia bertumbuh menjadi dewasa. Tentu aktivitasnya tidak bukan adalah meminta-minta, walaupun mungkin tidak dijelaskan oleh Alkitab bahwa si orang buta ini melakukan aktivitas meminta-minta. Tetapi yang jelas bahwa dia berharap untuk sembuh. Ya. Orang yang sakit pun berharap supaya dia dapat disembuhkan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, dijelaskan pada pembacaan sebelumnya, waktu Yesus sedang lewat,
ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ayatnya yang pertama kalau kita membaca sebelumnya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ya, kadang-kadang kita menghakimi orang ketika dia mengalami kecelakaan, dia mengalami cacat. Wah, pasti ini karena perbuatan dosa orang tuanya, atau pasti karena dia telah berbuat dosa sehingga dia mengalami kecelakaan. Ya, penghakiman seringkali juga terungkap seperti yang diungkapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya, tapi jawab Yesus, bukan dia yang bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi pada saat itu memang orang ini dipersiapkan oleh Allah untuk supaya kemuliaan Allah dinyatakan lewat Kristus Yesus. Karena itu ketika Yesus melewati orang itu dan kemudian mereka memohon, ya, orang ini memohon, ya, supaya ia dapat disembuhkan. Ya, ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, maksudnya Yesus meludah ke tanah, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yesus bisa mengatakan bahwa melihatlah. Ya, karena Yesus ini adalah Tuhan, dia berkuasa. Langit bumi dan segala isinya saja dia dapat dengan firman-Nya dan semuanya tercipta, apalagi hanya memerintahkan orang buta itu dapat melihat. Memang terkadang Yesus harus mempergunakan cara media-media untuk melakukan karya-karya mujizatnya. Seperti yang dilakukan pada orang buta ini. Dia mempergunakan ludah dan tanah, lalu kemudian dia mengoleskan bagian yang tidak melihat atau mata yang buta itu. Dan apa yang terjadi ibu bapak saudara? Orang buta itu akhirnya dapat melihat. Ya. Saya ketika mendengar ada orang sembuh, saya pasti bergembira. Ya, saya kira juga ibu bapak saudara di rumah ketika mendengarkan ada tetangganya sembuh, ya, saudara seiman sembuh, saudara sepersekutuan sembuh, apalagi COVID sekarang ini, kita mendengarkan mereka sembuh, tentu kita berbahagia, ya, tentu kita bersuka cita. Yang menarik dalam bacaan ini adalah banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi atau tokoh agama yang nampaknya tidak bergembira atas kesembuhan orang buta yang telah melihat itu. Mereka menjadi tidak senang. Ya, mereka berupaya untuk menggugat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang buta yang melihat itu. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek
Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Tetapi yang menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi, bahwa Yesus melanggar adat istiadat. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-16. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi tokoh-tokoh agama tersinggung bahwa Yesus tidak menghormati hari Sabat. Jadi menurut pemahaman orang-orang Farisi, bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan berbagai aktivitas, bahkan memberikan pertolongan kepada orang yang pada saat itu memerlukan pertolongan juga tidak boleh dilakukan. Saudaraku, mari kita membayangkan ketika kita akan menuju ke gereja, lalu di jalan ada orang yang mengalami kecelakaan. Dia terpapar di atas aspal, tidak ada orang yang menolongnya. Apakah kita tetap harus pergi ke gereja, atau kita berhenti dan mengangkat si pasien ini, orang yang sedang mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongan, supaya dia dapat hidup? Yesus tidak lagi melihat hari Sabat, walaupun itu juga menurut Yesus adalah bagian yang penting. Tetapi Yesus dalam hal ini lebih mementingkan karya pelayanan. Sebab dia datang untuk melayani dalam kondisi apapun, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu dia tetap berkerinduan atau tergerak hatinya menolong orang yang buta ini, walau pada saat itu hari Sabat. Yesus tidak melihat bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu hanya untuk menyenangkan diri atau memuaskan diri, itu salah. Tetapi bagi Yesus, memberi pertolongan pada saat hari Sabat itu sesuatu yang sangat penting. Dia harus memberikan prioritas terhadap menolong orang, ya. Baru kemudian dia melakukan tindakan Sabat, yaitu beribadah kepada Allah. Saudaraku, percakapan-percakapan antara orang Farisi, orang Yahudi, orang-orang yang betul-betul melihat kuasa ilahi Yesus. Lalu sebagian berkata, kalau dia orang berdosa, masakan mungkin dapat melakukan karya mujizat? Banyak orang yang tergerak hati, lalu memuji, ya, kebesaran Allah. Ya. Saudaraku, hal-hal seperti ini seringkali menjadi bagian dalam hidup. Banyak orang yang hidup terlihat rohani, tetapi pada kenyataannya menolong orang lain, ya, bukanlah sesuatu yang penting. Yesus bilang, kalau engkau, ya, mau melakukan, ya, atau melayani saudaraku yang paling hina ini. Saudara, kita baca Matius pasal 25. Ya. Apabila engkau melakukan perbuatan kasih kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kau sudah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi melakukan tindakan menolong orang lain adalah cara kita menyatakan peribadatan, rasa hormat kita kepada Kristus. Dan itu yang
dilakukan oleh Yesus. Saudaraku, dalam percakapan-percakapan seterusnya, ya, orang banyak hanya mencari kesalahan. Ya, dalam gereja ini kadang-kadang lebih banyak ya diangkat tentang kesalahan-kesalahan orang. Padahal di sisi lain orang ini juga memiliki hal-hal yang baik. Makanya kalau kita melihat kertas putih, lalu ketika kita menaruh titik hitam, ya, seringkali orang lebih melihat titik hitam itu daripada sisi putih yang begitu luas. Ya, itulah sikap kita, seperti sikap orang Farisi yang hanya melihat titik hitam. Tetapi perbuatan besar menolong orang lain itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya. Ibu bapak saudara, malam hari ini kita belajar. Ya. Kalau kita karakter orang seperti gaya orang Farisi yang lebih melihat ya sisi-sisi hitam Tuhan Yesus, ya, karena tidak menghormati sahabat, ya, atau kita sendiri yang melihat sisi-sisi negatif seseorang, ya, tanpa kita melihat ada sisi positif. Mari kita hilangkan itu semua. Mari kita membangun pikiran-pikiran yang positif kepada orang lain. Ya, mari kita melihat bahwa perbuatan menolong orang lain itu jauh lebih indah, jauh lebih agung di mata Tuhan daripada kita hanya menceritakan sesuatu yang tidak penting. Ya, itu yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, ibu bapak saudara. Jadi sebelum kita mengakhiri seluruh aktivitas kita, mari kita merenungkan sesaat. Apakah sejak pagi sampai dengan kita akan memasuki pembaringan malam ini, kita telah melakukan perbuatan yang baik? Apakah kita telah menolong orang lain yang dalam kesusahan? Ya, pada saat itu ia sedang ada di depan mata kita. Apakah kita menaruh belas kasihan kepada orang lain? Ya, pada saat dia membutuhkan doa kita, dia membutuhkan dukungan kita, dia membutuhkan kunjungan kita, ya, sehingga ketika kehadiran kita membuat ia mengalami sukacita dan pengharapan ilahi. Saudaraku, Tuhan Yesus melalui firman-Nya mengajak saudara, mari kita melakukan perbuatan yang baik. Ya, tadi saya katakan Yesus berbicara, ketika engkau telah melakukan tindakan kasih kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini sungguh dapat memberikan pencerahan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kita bangun pada hari esok, ya, kita dapat melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang lain dengan baik. Kalau ada orang yang telah melakukan perbuatan yang baik, mari kita katakan diberkatilah saudara, di mana Tuhan telah memakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi itu juga menyadarkan kita supaya kita dapat melakukan hal yang sama, dibanding kita hanya menceritakan sesuatu yang buruk. Semoga Tuhan menolong dan memberkati saudara dan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa untuk supaya firman ini dapat menjadi penuntun bagi hidup kita bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Kami diingatkan agar supaya kami dapat berbuat kebaikan sebagaimana Yesus telah berbuat kebaikan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Orang buta dicelikan sehingga ia dapat melihat. Ya, perbuatan baik terkadang Tuhan menjadi sesuatu percakapan yang tidak baik, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kami.
Tetapi kami belajar bahwa perbuatan yang baik tentu harus direspon dengan ungkapan berkat. Agar supaya dengan berkat itu kami pun juga tergerak untuk dapat melakukan perbuatan yang baik. Karena itu Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman yang telah kami dengar, agar firman-Mu itu senantiasa menjadi pelita yang terus menerangi langkah hidup beriman kami. Tuhan, sebentar kami akan beristirahat. Tuhan mengawal istirahat kami, menjaga kami, bahkan bersama seisi rumah kami. Covid memang seringkali juga menghantui kehidupan kami. Karena itu ketika kami bangun pada esok hari Tuhan, biarlah kasih-Mu mengawal kami. Sehingga walau ada Covid-19 yang sedang berada di sekitar kami, tetapi iman kami tidak menjadi lemah. Sebab kami memiliki pengharapan ilahi, yaitu Tuhan Yesus. Sebab Engkau bukan hanya berjanji menyertai, tetapi Engkau mengawal hidup kami untuk meraih masa depan yang kami idam-idamkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh teman-teman pendeta dimanapun berada. Kami berdoa untuk presbiter, diaken dan pendeta, bahkan seluruh warga jemaat di kota maupun di pedalaman. Tuhan berkati. Mampukan kami untuk terus menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah pelayanan kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi fungsionaris majelis sinode. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat ilahi, agar mereka terus mampu mengkoordinir persekutuan gereja GPIB yang ada di kota sampai ke pedalaman. Agar supaya GPIB semakin eksis memberitakan kasih Allah di tengah tantangan zaman di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan istirahat kami malam hari ini. Amin.